Optimisme harus tetap ada. Punya Yeom Ki-hun, pelatih spesialis pemain depan di timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saya yakin akan berhasil. Tak arogan, sungguh beradab, kata striker Arab Saudi soal timnas Indonesia, sanjung skuad Garuda setinggi langit sebagai tim terhormat karena prestasinya seperti ini, katanya. Mengejutkan publik kata-kata Coach STY karena dosa generasi sebelumnya, Shin Tae-yong lebih percaya pemain muda bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong minta pemain timnas Indonesia tahan hadapi kritik apapun dan siapapun. Supporter jangan terlalu galak, mereka hanya manusia biasa. Berpacu dengan waktu untuk on target, Shin Tae-yong punya janji suci untuk timnas Indonesia. Rahasia transformasi Shin Tae-yong, mengapa timnas Indonesia bisa jadi raksasa sepak bola dalam 10 tahun. Peluang cuma 20% ke Piala Dunia. Shin Tae-yong minta ini pada penggemar timnas Indonesia saat hadapi Australia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Optimisme harus tetap ada. Punya Yeom Ki-hun, pelatih spesialis pemain depan di timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saya yakin akan berhasil. Yeom Ki-hun akan jadi sosok yang bertanggung jawab dalam memoles lini serang timnas Indonesia. Yeom menjadi asisten pelatih baru yang bertugas di timnas Indonesia. Menariknya, dia akan fokus dalam memperbaiki sistem penyerangan skuad Garuda. Sebelumnya masalah ini memang terus menghantui Indonesia dalam beberapa ajang terakhir. Tentunya ini jadi langkah strategis yang bisa diambil agar Garuda bisa memiliki mesin gol mematikan. Shin Tae-yong cukup percaya dengan mengangkat Yeom Ki-hun sebagai orang kepercayaannya. Dia sudah cukup mengenal baik Yeom baik saat berada di timnas Korea Selatan dan Suwon Samsung. Yeom Ki-hun pemain yang bagus. Bahkan sebelum Piala Dunia kami bertemu sebagai pemain dan pelatih. Sebagai pemain Suwon Samsung dan timnas Korea karirnya bagus, kata Shin Tae-yong. Memiliki teknik dasar yang bagus, Yeom diharapkan bisa memberikan banyak pelajaran untuk pemain timnas Indonesia. Dengan karir yang cukup apik, diharapkan akan muncul penyerang timnas yang mematikan. Tentunya semua pemain harus bekerja keras demi mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dalam kemampuan menendang dan insting serta sentuhan pertamanya, dia pemain yang sangat hebat, membuat para pemain Indonesia kehadirannya akan sangat membantu, ujarnya. Shin menambahkan bahwa Yeom akan memberikan banyak perubahan di timnas, termasuk terkait bagaimana sektor penyerangan bekerja lebih efektif dan memaksimalkan semua peluang. Ini jadi salah satu upaya untuk semakin memperkuat timnas Indonesia. Lalu dia juga sempat menjadi pelatih di Suwon Samsung karena secara pribadi dia memang mampu melakukannya. Sekali lagi, bagi sepak bola Indonesia, saya rasa dia akan bisa sangat membantu dari sisi penyerangan kita. Hal ini menjadi sangat penting jika diterapkan di lapangan. Saya merekrutnya karena yakin ini akan berhasil, ujarnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Tak arogan, sungguh beradab, kata striker Arab Saudi soal timnas Indonesia sanjung skuad Garuda setinggi langit sebagai tim terhormat karena prestasinya seperti ini katanya. Penyerang Arab Saudi Al-Shehri tak arogan dengan menyanjung timnas Indonesia menjelang bentrok di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Arab Saudi dan timnas Indonesia, grup C dihuni oleh Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Pada laga perdana, Arab Saudi akan menjamu timnas Indonesia di King Abdullah Sport City Stadium, Jumat (6 September 2024, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang melawan timnas Indonesia, Al-Shehri berbicara ingin menebus kegagalan Piala Asia 2023 dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Kembali ke statistik kualifikasi sebelumnya atau bahkan kualifikasi saat ini. Banyak penyerang yang mencetak gol untuk The Grants. Dan sebagai pemain kami ingin mempersembahkan Piala Asia kepada para penggemar, ujar Al-Shehri dikutip dari Arabic Sport 360. Kami tidak beruntung dan kami berusaha untuk menebus kekalahan mereka dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Kami siap menghadapi tim nasional Indonesia dan semua pemain siap dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ujarnya. Lebih lanjut, pemain Al-Ittihad itu menilai perkembangan timnas Indonesia. Ia menilai skuad Garuda adalah tim terhormat karena mampu melaju hingga putaran ketiga. Selama mengikuti kualifikasi sebelumnya, kami melewati grup-grup yang sulit, kata Al-Shehri. Timnas Indonesia adalah tim yang sudah berkembang dan tim manapun yang mencapai tahap ini adalah tim yang terhormat, ujarnya. hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Mengejutkan publik kata-kata Coach STY karena dosa generasi sebelumnya, Shin Tae-yong lebih percaya pemain muda bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa pemain muda lebih memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Shin melakukan manuver besar sejak Piala AFF 2022 lalu dengan mengandalkan pemain muda. Beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Alfa Andra Dewangga mendapatkan sorotan positif karena penampilannya. Namun beberapa nama besar yang sedang bersinar di Liga 1 tidak mendapatkan panggilan. Langkah ini sempat menjadi sorotan sebelum waktu membuktikan bahwa pilihan Shin cukup tepat dengan banyak pemain muda yang ada di skuad Garuda sekarang. Shin Tae-yong menjelaskan pemain muda memiliki komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka mau untuk menjalani latihan fisik yang lebih keras dan merubah pola pikir. Ini jadi modal penting dalam membangun generasi baru skuad Garuda. Mengapa saya lebih banyak memanggil para pemain muda? Karena ada beberapa pemain sebelumnya yang tidak menunjukkan usaha untuk mengubah mental dan fisik, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan, dia akhirnya memutuskan untuk memoles kembali generasi muda ini. Terlihat sekarang mereka memiliki mental tangguh dan kondisi stamina yang lebih baik. Bahkan menghadapi tim yang lebih kuat, semua pemain skuad Garuda tidak pernah gentar. Akhirnya ada keputusan untuk mengganti generasi. Jadi pastinya saya berusaha mengubah mental dan fisik para pemain muda itu. Mereka pun mengikuti instruksi dengan baik, lanjutnya. Setelah mempersiapkan generasi yang baru, Shin perlahan menanamkan filosofi bermainnya. Semua pemain akhirnya bisa memahami dan mengikuti instruksi pelatih dengan baik.
Menurutnya ini yang membuat mereka akhirnya dalam performa positif dan jadi satu-satunya wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka terus saya tantang untuk menjalankan apa yang saya perintahkan. Mereka mematuhi itu dan mengikuti filosofi yang saya terapkan. Dengan begitu ya mereka berkembang jadi lebih baik sehingga ini juga faktor mengapa kami bisa lolos sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Shin Tae-yong minta pemain timnas Indonesia tahan hadapi kritik apapun dan siapapun. Supporter jangan terlalu galak, mereka hanya manusia biasa. Shin Tae-yong berharap pemain timnas Indonesia bisa tahan saat menghadapi kritik. Performa apik timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir membuat ekspektasi publik semakin tinggi. Tentunya ini akan jadi pisau bermata dua karena mereka dituntut untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Sebagai contoh, saat timnas U23 Indonesia memiliki target untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Namun dengan kans bisa berlaga di Olimpiade 2024, maka banyak pihak yang menilai Indonesia sebenarnya mampu. Hasilnya, saat pemain yang sudah lelah bertarung sejak Piala Asia melakukan kesalahan, maka netizen bergerak aktif untuk menyerang pemain lewat media sosial. Masalah ini yang membuat Marcelino Ferdinand sempat menjadi bulan-bulanan karena dianggap bermain egois. Shin Tae-yong menjelaskan kritikan yang hadir akan berdampak langsung kepada pemain. Mereka langsung merasa tertekan dan ini terjadi pada beberapa pilar skuad Garuda. Sebenarnya ini adalah ujian agar mereka bisa berkembang lebih baik. Begini buat pemain secara langsung, sekarang ketika mendapatkan kritikan, saya rasa mereka langsung merasa tertekan. Itu merupakan hal sulit, tapi buat para pemain sendiri, sebenarnya mereka harus bisa menghadapinya. Dan ketika bisa menghadapinya, pasti mereka akan berkembang, kata Shin Tae-yong. Berada di timnas Indonesia, semua pemain tidak boleh memiliki mental superior. Mereka seharusnya bisa mempertahankan performa meski kritikan sedang tajam menghampiri. Tentunya hal tersebut jadi sinyal bahwa mereka harus bisa bekerja lebih keras lagi. Mental itu seperti itu harus dimiliki daripada merasa bahwa saya adalah bintang. Lebih baik merasa, oh ini teguran buat saya. Setelah merasa seperti itu, mereka harus berusaha lebih keras lagi, ujarnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Berpacu dengan waktu untuk on target, Shin Tae-yong punya janji suci untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong bicara tentang targetnya bersama timnas Indonesia. Shin sudah sepakat akan mengabdi bersama skuad Garuda hingga tahun 2027. Jika kontraknya habis, maka dia sudah bertugas hingga 8 tahun dalam membangun skuad Garuda. Terdekat, dia akan memimpin timnya bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menjelaskan dia menargetkan bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Indonesia butuh mengunci posisi ketiga atau keempat untuk menyelesaikan misi tersebut.
Namun dia belum akan menyerah dan mengincar 2 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia. Saya memperpanjang kontrak sampai Juni 2027 dan sampai Juni 2027 nanti. Target pribadi saya adalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, kita bisa lolos ke babak pre-eliminasi, dalam kurung, peringkat 3/4. Namun bukan berarti saya menyerah untuk bisa lolos langsung. Ini mimpi saya untuk mewujudkannya, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menambahkan posisi 100 FIFA akan coba dikejar hingga tahun 2027. Dia bahkan menegaskan bahwa ini adalah janji yang bisa diberikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat memperpanjang kontrak. Tentunya butuh kerja keras dari semua lini agar hal tersebut bisa mereka dapatkan. Tapi sebenarnya target utama adalah peringkat FIFA, kita ada di top 100, bisa masuk 100 besar, mari kita wujudkan itu. Boleh dibilang ini adalah janji saya kepada Ketua Umum dan PSSI untuk bersama-sama hingga Juni 2027. Karena saya memutuskan untuk tetap bersama kalian, lanjutnya. Shin juga berterima kasih pada Ketum PSSI karena semua bantuannya kepada Timnas Indonesia. Menurutnya ini jadi momen yang tepat agar sama-sama membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Kepada Pak Erick, terima kasih telah mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Ini adalah target yang ingin kami capai dengan tujuan yang sama ini. Kami ingin bersama-sama untuk bisa mewujudkannya, ujarnya. Rahasia transformasi Shin Tae-yong mengapa Timnas Indonesia bisa jadi raksasa sepak bola dalam 10 tahun. Shin Tae-yong sedang menjalankan misi besar untuk merombak Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Sejak mengambil alih sebagai pelatih kepala pada 2019, Shin telah fokus membangun pondasi kuat dengan melibatkan pemain muda. Meskipun beberapa pemain belum mendapatkan tempat tetap di tim, Shin berkomitmen untuk mempersiapkan mereka agar bisa tampil optimal dalam 10 tahun ke depan. Shin Tae-yong melihat banyak potensi dalam pemain Indonesia, sesuatu yang dia rasakan saat pertama kali melihat latihan tim. Meskipun para pemain memiliki kualitas dan keterampilan yang baik, mereka kesulitan mempertahankan performa mereka dalam jangka panjang. Menurut Shin, banyak pemain yang cemerlang dalam waktu singkat tapi kemudian mengalami penurunan performa dalam 5 tahun. Ini adalah tantangan yang harus diantisipasi agar mereka bisa bertahan lebih lama di level atas. Shin juga mengamati bahwa banyak pemain yang tiba-tiba muncul dengan performa menawan kemudian menghilang tanpa jejak. Untuk mengatasi masalah ini, Shin percaya bahwa kualitas pemain harus stabil setidaknya selama 10 tahun. Salah satu penyebab utama penurunan performa adalah faktor mental yang menjadi fokus utama dalam program latihan fisik dan mental yang dia jalankan. Dengan latihan yang intens dan program pengembangan mental, Shin berharap dapat menciptakan generasi pemain yang tidak hanya tangguh secara fisik tetapi juga mental. Menurutnya, memperkuat mental pemain adalah kunci untuk mencapai konsistensi performa. Shin bertekad untuk membentuk pemain yang dapat bertahan di level tinggi dan terus berkembang selama bertahun-tahun ke depan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Peluang cuma 20% ke Piala Dunia. Shin Tae-yong minta ini pada penggemar timnas Indonesia saat hadapi Australia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 hanya sebesar 20% saja. Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan terdampar di grup C yang berisi tim-tim langganan Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil ASEAN pun harus menghadapi tim seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Ekspektasi besar pun diberikan masyarakat Indonesia yang menginginkan kehadiran timnas Indonesia di ajang turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Shin Tae-yong pun punya jawaban sendiri soal tingginya ekspektasi tinggi masyarakat padanya. Kesempatan ke Piala Dunia hanya 20 hingga 30%. Saya meminta kepada semuanya untuk bersabar, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia minimal wajib finish di posisi 4 klasemen akhir grup C untuk bisa mendekatkan diri ke Piala Dunia. Dengan kecilnya harapan tersebut, bukan berarti Shin Tae-yong tak memanfaatkannya dengan baik. Tapi meskipun begitu, meskipun hanya ada 1% harapan, saya tidak akan menyerah. Semakin banyak dukungan yang kalian berikan, tim pun akan semakin tampil baik. Dan saya meyakini itu, kata Shin Tae-yong. Demi memanfaatkan kecilnya peluang tersebut, Shin Tae-yong meminta dukungan langsung dari supporter timnas Indonesia untuk datang ke stadion. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Australia di laga pekan kedua setelah menghadapi Arab Saudi. Shin Tae-yong pun berharap Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024 mendatang akan full house alias dipenuhi oleh supporter timnas Indonesia. Jadi saya mohon ramaikan pertandingan dan kami akan memberikan yang terbaik melawan Australia. Kita akan menghadapi Australia di GBK, katanya. Jadi kepada semua fans, kalian bisa datang dan kalian bisa mempengaruhi lawan kita. Terus dukung para pemain. Berikan dukungan terbaik sebisa yang kalian bisa. Hal itu akan menjadi kekuatan bagi saya. Buat para pemain, yang tentu diharapkan kita semua bisa mendapatkan hasil terbaik, kata Shin Tae-yong.